negeri kita, yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita cerita. Pengangguran berapa luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya kelam, tiada berbintang dari derita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini, yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Pengangguran berlebar luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Menghadirkan kebutuhan memperkaya Indonesia. Jadi tidak berhenti pada kita penyalahan tidak sesuai dengan panggilan, tapi bisa dihadirkan lagi agar mereka juga akhirnya bisa menjadi punya banyak literasi, punya banyak perbandingan, punya banyak untuk kemudian itu dipetik sebagai satu proses pembelajaran dan membangun kesadaran baru. Nah, makanya supaya juga kadang protes kan sama teman-teman warga, sama teman-teman di luar PANG misalnya, yang seolah-olah bahwa mereka lebih tahu PANG dibanding si PANG itu sendiri. Sadar-sadar deh, Bu, Bapak. Ya, sebenarnya ketika kamu mengartikan PANG itu negatif, negatif itu dirimu sendiri. Karena seolah-olah kamu lebih tahu tentang PANG. Padahal kamu belum ada bersama mereka. Kamu dekat sama mereka pun tidak. Kamu hanya berjarak kaca mobil jarak 2 meter, 3 meter, atau mungkin 100 meter, dan kamu sudah menyimpulkan mereka adalah orang-orang tidak baik. Terus apa landasan kamu sebagai manusia yang katanya bisa dibenarkan omonganmu? Kamu sendiri jauh dari permasalahan, kamu sendiri jauh dari sebuah kebenaran itu sendiri. Artinya bahwa banyak masyarakat yang juga keblinger. Mereka lebih tahu PANG dibanding si PANG itu sendiri. Contohnya tadi, mereka sudah bisa menyimpulkan PANG itu jahat, PANG itu kriminal, PANG itu berandalan, PANG itu begini, PANG itu begini, PANG tukang malam. PANG ala masyarakat nggak benar. Berarti kan mereka tahu tentang PANG, lebih tahu. Padahal mereka bukan orang PANG. Pasti lebih tahu. Nah, kalau pengen tahu berjibaku lah kamu, dekat lah situ, dekat itu. Wah, asik, jangan-jangan kamu akan jadi PANG ambil mereka. Hidup mereka. Nah, atau minimal belajarlah masa kamu bodoh, belajar selama kamu kecil, kamu siapa dulu sebelum jadi hari ini, kamu pernah kecil, kamu punya bodoh, kamu pernah nakal, dan sekarang kamu menjadi orang sukses. Itu adalah bagian rentetan dari proses perjalanan kamu dari bodoh. Nah, kenapa kamu tidak berani mengakui tentang proses setiap anak negeri yang ada hari ini? Dan setidaknya kamu hari ini sudah punya pengalaman, dibekali hidup ini. Nah, apa kontribusimu untuk mereka? Kasih mereka rumah, kasih ruang. Bukan kasih celotehan, bukan kasih salah menyalahkan. Bukan cemooh. Cemooh itu menandakan diri kamu bukan siapa-siapa dan bahkan lebih hina daripada mereka. Ya maaf, di mata saya kamu bukan siapa-siapa ya. Iya, siap. Mungkin itu. Kamu boleh berimajinasi dengan mimpi-mimpi basahmu. Kamu itu siapa? Silahkan. Sah itu. Tapi di mata saya yang melihat kamu itu siapa jelas. Bukan manusia. Karena manusia itu adalah memang sejatinya manusia yang memungkinkan bisa mengerti manusia. Karena binatang tidak mungkin mengerti manusia, tapi binatang pun bisa mengerti manusia. Masa manusia tidak mengerti manusia? Berarti kamu bukan manusia, mutan kamu. Di hutan. Makanya sering nonton Avenger sih. sama zombie sering nontonnya kan? Film zombie. Itu loh. Kan? Jadi kalau dari segi misalnya bebunyiannya, Bang, khasanahnya itu khasanah Nusantara berarti ya? Oh iya. Ya untuk saat ini jujur aja kalau mereka tuh nggak terpakem dengan mau Nusantara mau apa ya. Kecuali yang sekarang kita buat ini mantra. Kalau mantra ya marginal, tradisional,
merajut kekuatan Nusantara. Nah, kita punya konsep untuk bagaimana menghadirkan bunyi-bunyi Nusantara. Nah, itu secara bunyi. Tapi untuk marginal, bunyi kita adalah bunyi suara rakyat, suara kenyataan. Gitu. Gitu. Suara yang memang itu sumbang, gitu. False, gitu. Ya, yang tidak digubris, tidak dihiraukan, dan itu kita hadirkan ke permukaan. Itu bunyi-bunyi. Dan kita meyakini bunyi-bunyi itu ada bunyi di sini, bukan ada bunyi di luar sana. Ada di lokalitas kita, ada di tanah Nusantara kita. Ya. Tapi akan lebih afdol lagi tadi, makanya kita bikin mantra marginal tradisional. Wow. Nah ini nanti akan kita cover ulang, ya. Kita cover ulang lagu-lagu marginal, akan kita bunyikan dengan bunyi Nusantara. Mantra guna merajut kekuatan Nusantara. Salah satu karya yang kemarin itu Ibu itu ya? Bumi Mantra, ya. Tadinya namanya Bumi Manusia, ini kita ganti jadi Bumi Mantra, ya. Terus Ibuku, Ibumu, Ibumi, itu semua. Terus Rencong Marencong, terus Silaturahmi yang dirajut oleh asa dan rasa, ya. Terus Saudara Selangit, itu yang mau kita lakukan. Yang mau dikejar dari karya itu apa, Pak? Dari karya yang berarti kan paling akhir ya, kan kiwarinya marginal. Yang mau dituju dari itu apa? Ya mau kita tuju bahwa ya sebenarnya kita sadar ruang, kita sadar peran dan bentuk kita. Artinya kita hanya sebagai orang yang tidak akan pernah menghantarkan perubahan atau tidak bisa membuat perubahan, tapi minimal menghantarkan sebuah kebutuhan-kebutuhan atas perubahan itu. Perubahan yang memang secara skala besar loh, yang berefek pada sebuah kehidupan besar. Artinya bahwa dimulai dari sebuah kesadaran. Seperti itu. Salah satu tujuan kita dengan musik tadi adalah menghadirkan guna untuk mengawal, mendampingi rekan-rekan terutama terdekat, ya, kemudian khalayak ramai untuk memiliki satu termotivasi, ya, dari musik yang kita usung, dari bunyi-bunyi yang kita usung, untuk kemudian itu bisa memotivasi, bisa menggerakkan mereka untuk lebih dekat lagi dengan masalah yang sesungguhnya. Entah itu baca buku, entah kemudian datangin masalah dan segala hal seperti itu. Ya, setidaknya ini guna. Karena memang ini kenapa kita pilih musik adalah sebagai satu alat atau media terkait sangat efektif bagi kita di kalangan masyarakat kita saat ini, karena memang sejarah panjang yang kemudian membelenggu masyarakat kita jauh dari informasi, dari membaca segala hal, ya, sehingga memang mereka lebih dekat dengan musik, mereka lebih dekat dengan entertain, dunia tontonan, begitu. Nah, disinilah kemudian cara kita menyampaikannya. Ya, minimal dengan cara itu memotivasi, menggerakkan yang tadinya mati bisa menghidup, yang tadinya energinya jadi kurang jadi bertambah, sehingga dia punya modal untuk kemudian mau lebih, mau cari tahu lebih dan segala hal, minimal itu. Nah, jadi goalnya adalah memang musik ini memang secara sadar kita hadirkan untuk menjadi bagian untuk mengawal perubahan ke depan bangsa ini. Kualitas pemilihan soundnya berarti akan berbeda dengan marginal versi sebelumnya berarti? Iya, pastinya harus berbeda. Pastinya harus berbeda. Kalau marginal yang sebelumnya kan memang lebih kepada distortion, ya. Kalau yang sekarang mau akan kita bangun ini memang tadi gitulah, kita melibatkan musik-musik bunyi-bunyi, bukan sekedar dibunyikan gitu ya, tapi bunyi-bunyinya yang juga punya satu keberpihakan dan keterkaitan dengan nilai-nilai besar yang diwariskan bangsa ini. Resonansi bunyi. Iya. Itu Bang Mike dapatnya itu di mana, Bang? Kapan? Kesadaran kayak gitu tuh? Apa karena berkunjung ke masyarakat? Ya, karena berinteraksi. Karena Mike mengamini bahwa silaturahmi yang dipesankan oleh Allah di sini, Tuhan yang Maha Esa, bertebarlah kamu segala penjuru dunia, karena di situ kau akan dapat ilmu. Kau akan mengetahui, dengan ilmu tadi kau akan mengetahui siapa aku. Ya, artinya bahwa Mike mengamini tentang apa yang kemudian dipesankannya. Akhirnya memang kebutuhannya untuk mau cari tahu, untuk bisa kemudian
membangun, menambah kesadaran baru adalah berinteraksi dengan kehidupan. Maka di situ juga akan ada muncul ketajaman, kepekaan kita untuk melihat persoalan yang baru atau yang ada di diri kita. Karena ibaratnya diri kita ini pisau, diri kita pisau. Kalau mau tajam pisau itu maka diasah. Nah, asahan itulah sesuatu yang di luar diri kita. Itulah asahan. Dan kita harus, dan namanya asahan kan tidak terpisah. Ini asahan, ini pisau begini ya, begini nggak bakal terjadi proses ketajaman, tapi harus berbenturan, harus berjibaku, harus bunyi, krek, kruk, entah bunyi dari G, bunyi dari D, bunyi C minor, atau bunyinya pentatonik. Karena ketajaman tadi akan menghantarkan kita pada fungsi yang lebih bisa menyayat, bisa membedah, ya, bisa membentuk dengan sesuai keinginan kita. Artinya banyak fungsinya ketajaman itu, kepekaan tadi. Dibanding tumpul kan, kalau tumpul kan cuma lempar doang loh. Nah, kalau tumpul, pisau tumpul kan cuma dilempar doang udah. Tumpul. Fungsinya apa sih? Kalau buat ketok doang mau ngelempar, ya kan? Cuma nakutin. Tapi kalau tajam itu dia bisa punya fungsi macam-macam. Nah, diri kita lah pisau, bilah. Diri kita lah si bilah itu. Nah, ini nanti akan ada filosofinya dengan bilah, ya, yang ada di Nusantara. Ya. Asal usul bilah. Nah, itu ada terkaitannya dengan sebuah pola pikir peradaban masa lalu orang tua kita yang diwariskan sampai kita hari ini, yang ditinggalkan, yang kita akhirnya dipaksa untuk menjadi pengkhianat ya, budaya kita dan bangsa kita sendiri. Dengan kemudian bilah dimasukkan kategori sajam, senjata tajam. Terus pengkhianat terhadap sebuah konsep kebudayaan kita tuh. Terus ngomong bagaimana bangsa yang berbudaya, bagaimana membangun nilai kebangsaan, hilangin dulu tuh pasal sajam. Ada profesor kan? Ada ahli sosiologi kan? Ada pakar-pakar semua kan? Pada kemana? Yang salah juga ketika diulang-ulang untuk tujuan menjadi benar kan? Seperti itu. Nah, itulah kekuatan politik bahasa. Ya, maka preman akhirnya diamini sebagai kriminal, akhirnya jadi benar kan seolah-olah. Udah tuh preman ya. Dia mewakili preman, kriminal lah preman. Padahal preman tidak begitu. Nah, ini yang kemudian memang ada persoalan persoalan kecil yang memang harus kita hantam, kita serang, kita ganggu. Dan kita sadar untuk memunculkan bahasa itu. Sadar banget. Jadi banyak sekali kalau kamu bisa mendeteksi bahasa di marginal itu banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak umum untuk dinyanyikan atau jadi lagu, ya, tidak umum gitu lah. Tapi itu akhirnya dihadirkan di marginal. Karena memang ada konteks kesadaran tadi kita ingin menghadirkan. Tapi bukan cuma sekedar buat cocok-cocokan aja. Tapi walaupun tingkat kecocokan juga harus kita ukur juga akurasinya. Tapi memang ada proses kita memang membedah sejarah bahasa dan asal usul. Politisasi bahasa itu masih terus diungkap sekarang di karya-karya marginal. Sampai sekarang. Karena sampai sekarang masih efektif. Makanya jangan aneh ketika masyarakat kita dihujani hoax dan akhirnya mengamini hoax. Ya. Itu pun karena belum adanya pergeseran tentang ruang tipikal dan kesadaran tadi. Artinya masih efektif lah ketika hal itu menjadi hal yang terus menumbuhi. Karena kapasitas level kesadaran masyarakat yang masih seperti dulu, yang berubah cuma zamannya, waktunya, tahunnya, ruangnya. Orangnya dia juga. Makhluk Flintstone semua. Yang batu. Jadi kalau menurut pemahaman Bang Mike, pengamatan Bang Mike itu bangsa kita ini sekarang sedang menuju apa, Bang? Ada kesadaran baru yang tumbuh, atau ya, kesadaran baru yang tumbuh itu memang sebuah kebutuhan yang terus dirawat oleh alam ini. Tapi perkaranya kan kita tidak bisa menunggu proses alam. Nangis darah lu proses alam. Dan itu sudah menjadi ketetapan. Maka manusia lah yang harus berintegrasi dengan alam dan memahami maksud dan tujuan alam. Maka ketika bicara tentang sebuah proses perubahan tadi, alam selalu mengalami sebuah perubahan. Terbukti kok, ada siang, ada malam, ya, bertambah hari, ya, bertambah sesuatu yang terus bertumbuh, terus berubah.
Artinya perubahan itu suatu keniscayaan. Ya. Yang pasti gitu. Dan barang siapa yang kemudian menentang itu, dia akan punah. Artinya bahwa kita harus bisa menyambut sebuah perubahan yang disediakan alam ini seiring dengan kesadaran yang memang alam inginkan kepada kita semua. Hanya persoalannya kan masyarakatnya kan ini kan juga terkatrol oleh sebuah kepentingan besar ya. Yang mereka anggap semua masyarakat adalah korban bagi mereka pada sebuah amuk kepentingan dan kerakusan dan ambisi yang mengatasnamakan kebenaran, bahkan Tuhan, bahkan Nabi, bahkan tokoh macam-macam, ahli segala hal seperti itu. Nah, artinya melihat bahwa bagaimana konteks Indonesia hari ini, Nusantara ini kalau Max menganggap ini waktunya untuk reinkarnasi, sebuah kebangkitan. Dan ini terasa sekali, udah Max alami beberapa tahun yang lalu. Ya, bahkan di tempat ini pun sudah sangat nyata sekali gitu. Ya, bagaimana kebanyakan orang mendewa-dewakan, bahkan membesar-besarkan, menganggap melulukan, ya menganggap bahwa orang kulit putih, ya artinya Eropa, saudara-saudara kita di Barat sana, ya dari luar negeri dianggap sebagai kelas superior. Tapi di sini sama kita suruh nyuci piring, dengerin kita ngobrol, nyediain kopi, ya artinya mau belajar gitu, dan mengamini tentang pola pikir kita dan ketajaman kita gitu, sebagai manusia gitu. Baik itu pangnya gitu. Ya ukuran bagi mereka pang aja, jangan orang pinter deh. Orang pinter udah pasti kalah dah, ya atau basicnya dia kuliah misalnya S1 S2 pasti kalah gitu. Ini pang luar biasa, yang menolak apa itu pun bisa ikut apa yang mau kita sampaikan. Artinya mampu memetik pembelajaran ini tadi dan menjadi bagian dari semangat kita yang memang kita tawarkan, semangat kekeluargaan, kebersamaan, satu rasa ini. Artinya bahwa dari tempat ini aja sudah hal kecil di sini ini sudah sangat menandakan, ya setidaknya kita representatif lah dari sebuah hal yang makro dari konteks bangsa ya yang besar ini. Ya. Artinya di situ Max juga bisa menandakan bahwa gila men, ya, kita nih bangsa besar banget, bangsa kita. Ya. Bangsa kita dibutuhkan banget sama teman-teman rekan-rekan kita, saudara kita di lintas benua sana, di luar negeri sana, untuk mereka bisa mengenal hidup, bisa menjadi bagian dari hidup, bisa tahu arah bagaimana untuk apa mereka hidup. Kita resolusinya, kita lah sebagai pemecah masalahnya. Yang besar guru yang terhebat itu pengalaman diri sendiri, yang dibebaskan saja setiap orang dengan perjalanan dan dengan langkah kakinya seperti itu. Senantiasa berjasa, tak pernah ada hentinya dalam sejarah manusia. Ia pula yang menaburkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia dan berbakti. Ia pula yang tak jemu-jemu untuk mengasuh. Ia pula yang tak henti-henti untuk memberi. Itulah hidup, ibuku, ibumu, ibumu kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumu kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Kasano aiwa suyoku tata kau koto warekinai, tada katae ataeru dake taiyo no yoni hikari kureru. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Itu di versi Jepang lah itu. Itu kalau Mike nyanyi itu konser itu lagu Jepang nangis, suka mohak-mohak nangis. Yang legend-legend nih orang yang sama orang Indonesia nih, pang-pang Indonesia nih, legend-legendin, diagung-agungin nih, soalnya datang konser kita nangis. Dengar lagu ini. Lagu ini sama lagu luka kita. Luka kita gimana, Bang? Lagu luka kita yang bencana dari negeri air mata, ratusan ribu jiwa pergi mendahului kita. Bara luka
kobarkan cita rasa bersama, bara luka ciptakan satu pelita. Saudaraku yang pergi tak hanya tinggalkan nama, saudaraku yang pergi meninggalkan berjuta makna. Saudaraku yang pergi membangunkan seisi dunia, agar mengerti dalamnya makna hidup yang ada. Tunjukkan bahwa kita semua bersaudara, luka mereka, luka kita semua. Tunjukkan oleh kita derita yang ada, derita kita jua. Saudaraku yang pergi tinggalkan tugas untuk kita, saudaraku yang pergi membangunkan sisi dunia, saudaraku yang pergi membangunkan sisi dunia, akan mengerti dalam makna hidup yang ada. Hugo Kerusa Makuraya Minona kau Halo Jepang. La. Wah, nyanyi singlong itu lagu Jepang. Celeng semua loh. Karena mereka punya satu persamaan sejarah. Hiroshima Nagasaki kalau mereka. Bukan. Tsunami. Oh, tsunami. Itu yang berikan. Dan sama seperti kita juga punya kan 2004 ini kan. Mereka sebelumnya loh. Sesudah. Mereka 2000 berapa ya? Yang hancur lebur banyak. Nah, kita punya pengalaman sama. Dan itu yang membuat mereka juga sampai sekarang kan masalah yang nuklirnya kan mereka kan radiasinya. Wah, mereka tuh jadi gini. Kok kepikiran lo pang punya bikin lagu kayak gini gitu. Iya. Kasihan kan? Jadi manusiawi. Kasihan kan gitu. Mereka nggak punya gagasan tentang itu loh. Rata-rata mereka gagasannya cuma protes, mau bebas gitu loh. Di Jepang gitu. Dan itu turun menurun mengulang-ulang gitu. Dan juga di Indonesia juga begitu rata-rata kebanyakan. Tapi kemudian yang mengusung tentang nilai-nilai sosial gitu loh. Kemanusiaan itu jarang. Gitu. Ya kalau mau dibilang pionir ya teman-teman marginal. Awal-awal kemudian bicara tentang keperpihakan secara bahasa, gitu, secara bunyi, secara konteks sosial, geopolitik, gitu. Ya segala hal apapun itu dibicarakan. Jadi bukan cuma bicara tentang mau berteriak mau kebebasan doang gitu. Dan mereka juga di sana begitu, gila men, kok nggak kepikiran sama gue lo. Dan itu membuat gue terketuk dan terinfluensi gitu, termotivasi. Ya, makanya di sana tuh marginal legend. Gue bisa ngomong begitu karena mereka ngomong begitu gitu. Datang semua orang-orang yang dianggap penting dan punya pengaruh besar dalam dunia hardcore punk gitu, di Amerika, di Eropa tuh datang nonton, gila. Dan yang lebih gilanya fenomenal lah konser punk yang biasa diadain mereka di sana itu justru ketika mengundang marginal yang datang itu bukan punk doang, ibu-ibu, mahasiswa, pegawai bank datang gitu loh. Dan itu surprise buat mereka. Anjir, gue setiap ngadain acara punk pasti datang punk doang gitu loh. Tapi ini yang datang sekarang diisi sama orang-orang, wow, gila, gitu, berbagai macam. Dan mereka senang. Dan mereka pengen seperti itu, kan nggak bisa. Dan mereka menemukan dengan cara kita gitu. Sampai pada akhirnya di Hiroshima dibikinin panggung gitu. Itu khusus panggung di mana bawa teman-teman punk itu akhirnya membawa bininya, bawa anaknya, bawa neneknya, bawa kakeknya. Yang nggak mungkin mereka bawa untuk menjelaskan aktivitas mereka gitu loh. Mereka bawa, jadi timing buat marginal nonton adalah punk keluarga. Ini sampai datang dari jauh di ujungnya semua di daerah apa namanya paling ujung banget gitu. Masih paling dingin, datang bawa ibunya cuma mau Fujiyama. Bukan Fujiyama, waktu itu gunung Hokkaido. Dari Hokkaido datang cuma bawa emaknya, cuma ngasih tahu itu pang. Jadi dia nggak bisa ngejelasin dirinya dia sebagai pang gimana. Bawa. Dan dia kasih tahu lagu tentang tadi ibuku Mukasa no Aiwa Suyoku, sama lagu ibuku ini lagi, sama lagu kita, dan tersentuh ibunya langsung. Karena mereka kan ekspresi jujur ya. Mereka tuh nggak kayak kita yang kapan nangis, nggak ada gitu, nggak ada namanya gengsi.
apa namanya, sanksi-sanksi sosial yang gitu, stigma gitu loh. Ya mereka ya jadi mereka aja, kalau mereka senang ekspresinya aja bebas, mereka nangis seru mereka. Punya kebebasan individu ya seperti itu, tapi mereka tidak punya kekuatan secara komunal. Ya, di situ. nah kita punya kekuatan komunal, tapi kemudian selalu dibelajeti kekuatan individu. Itu bedanya. Di sinilah kita harus merajut menjahit. Ya lah. Bener nih. Makanya kalau Mike bilang pang itu pun menjadi katalisator. Ya, yang sebagai perekat, menjadi sebuah peran penting dalam kemudian menyatukan. Nggak masalah, nggak diakui nggak masalah. Yang penting bahwa kebutuhan untuk bagaimana menyatukan itu terjadi. Dia tidak punya ekspektasi menjadi apa. Hanya menjadi dirinya sendiri. Makanya kalau di Jawa itu pang artinya dahan. Ya, dahan. Maka tidak adalah disebut dengan pohon. Ya, tidaklah bisa disebut sebagai pohon bila pohon itu tidak punya dahan. Tapi tidak pernah disebut sebagai pang kan? Yang punya pering penting itu. Tapi yang disebut sebagai pohonnya. Karena pohon kalau nggak punya pang, nggak punya dahan, maka bukan pohon, tiang listrik. Artinya bahwa peran pang dalam kemudian memberikan identitas pada pohon itu penting. Walaupun si pang itu tidak disebut-sebut, paling penting dalam sebuah pohon itu sendiri. Itu katalisator tadi. Banyak seperti pahlawan tanpa nama yang menyatukan bangsa ini dari berbagai pulau-pulau, ya, dari berbagai negeri, berbagai bangsa. Kamu pikir siapa? 10 orang itu yang ada di 10 orang yang ada di tembok sekolahan, sebagai yang disematkan sebagai pahlawan nasional. Ribuan jutaan manusia yang telah berkorban untuk itu, dan mereka tidak pernah disebutkan namanya. Itulah pang. Pang. Bahkan bagi Mike, para nabi-nabi itu pang. Yang udah tidak bisa lari dan sembunyi lagi juga. Dia harus menjadi apa yang harus menjadi diri, walaupun dengan konsekuensinya. Nyawanya menjadi bahaya, keluarganya. Tapi dia tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk apa yang harus dibawa sebagai wahyu. Itu pang. Dia nggak pernah mengingkari dirinya sendiri. Dia tidak pernah. Dia tetap menjadi diri. Jadi bahasa lain, tapi kalau mungkin zaman itu ada bahasa pang, mungkin pang sebutnya bukan nabi. Gitu. Pangker zaman itu misalnya gitu ya. Tapi secara nilai-nilai, secara prinsip, secara perilaku, di mana dia tetap menjadi dirinya sendiri, itulah pang bahasanya kalau di zaman sekarang. Ya. Siapapun memberikan, termasuk ibu pertiwi, filosofi. Sebagai orang-orang baik, termasuk orang tua kita awalnya adalah sebagai guru musik kita pertama. Artinya bicara tentang silsilah tadi perlu asal-usul-asulnya. Yang menebarkan warna berbagai bahasa, mengenalkan manusia berhati mulia dan berbakti. Ia pula yang tak jemu-jemu untuk mengasuh, ia pula yang tak henti-henti untuk memberi. Itulah ibuku, ibumu, ibumu kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada bicara akan manusia. Itulah ibuku, ibumu, ibumu kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada bicara akan manusia.